Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai Kerajaan Ternate. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami dahulu. Nama saya Meina Putri, absen 21. Nama saya Muhammad Faizal Yusuf, absen 25. Nama saya Zaskia Alinova, absen 34. Berikut adalah letak Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate adalah kerajaan besar yang letaknya berada di Kepulauan Halmahera, Maluku Utara. Letak tersebut menyebabkan kedua kerajaan ini menjadi sumber rempah-rempah bagi Nusantara dan dunia. Sejarah berdirinya kerajaan. Sebelum kerajaan berdiri, awalnya ada 4 kampung di Ternate, yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga, Momole. Lambat laun, 4 kampung ini membentuk sebuah kerajaan yang kemudian diberi nama Ternate. Kerajaan Ternate pada mulanya bukan kesultanan yang menganut agama Islam. Raja dan rakyatnya pun belum diketahui dengan jelas agamanya, tetapi diasumsikan memiliki kepercayaan animisme. Ternate dikenal sebagai kota penghasil rempah-rempah, sehingga penduduknya kerap berhubungan dengan pedagang dari Arab, Melayu, dan Tionghoa. Karena aktivitas perdagangan yang semakin ramai dan adanya ancaman dari para perompak, atas prakarsa Momole Guna, pemimpin Tobona diadakan musyawarah untuk membentuk organisasi yang lebih kuat dan mengangkat raja. Pada 1257, pemimpin klan Sampal yang bernama Momole Ciko terpilih menjadi Raja Gapi, pertama dengan gelar Bab Masur Malamung, 1257 sampai 1272 Masehi. Kerajaan Gapi berpusat di kampung Ternate yang perlahan menjadi semakin besar dan ramai. Dalam perkembangannya, orang-orang lebih suka menyebut kerajaan Ternate daripada kerajaan Gapi. Keluarga kerajaan Ternate baru secara resmi memeluk Islam pada pertengahan abad ke-15. Lebih tepatnya pada masa pemerintahan marhum 1465 sampai 1486 Masehi. Marhum adalah Raja Ternate pertama yang memeluk Islam, dan putranya yang memegang tahta selanjutnya, Zainal Abidin 1486 sampai 1500 Masehi, mulai memberlakukan hukum-hukum Islam. Setelah bertransformasi menjadi Kesultanan Islam, gelar raja kemudian diganti dengan sultan. Puncak keemasan Ternate terjadi menjelang akhir abad ke-16 ketika di bawah kekuasaan Sultan Baabullah 1570 sampai 1583 Masehi. Kota Ternate bahkan pernah mendapatkan julukan Al-Mulukiyah karena selain menjadi pusat peradaban Islam, juga menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. Yang keempat yaitu sumber sejarah Kerajaan Ternate. Kronik Ternate atau Hikayat Ternate ini adalah naskah kronik atau catatan sejarah resmi Kerajaan Ternate yang ditulis dalam bahasa Melayu. Naskah ini menceritakan asal-usul, silsilah, dan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Kerajaan Ternate. Yang kedua, catatan pelancong asing. Banyak pelancong asing seperti pedagang, misionaris, dan penjelajah yang mengunjungi Ternate dan mencatat pengamatan mereka dalam bentuk catatan perjalanan, laporan, atau memoir. Contohnya adalah catatan Antonio Pigafetta, Antonio de Abreu, dan lain-lain. Yang ketiga, arsip kolonial. Ketika Ternate berada di bawah pengaruh kolonial Portugis, Spanyol, dan Belanda, arsip-arsip kolonial menyimpan banyak informasi tentang Ternate, seperti surat menyurat, laporan, dan dokumen administratif. 4. Sumber arkeologis. Peninggalan arkeologis seperti bangunan, prasasti, dan artefak lainnya juga dapat memberikan informasi tentang sejarah dan kerajaan Ternate. 5. Tradisi lisan. Cerita rakyat, legenda, dan tradisi lisan yang berkembang di masyarakat Ternate juga dapat menjadi sumber informasi sejarah yang berharga. Berikut ini adalah Raja-Raja Ternate. Yang pertama, pendiri. Kerajaan Ternate didirikan oleh Baab Masur Malamo pada tahun 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Yang kedua yaitu Raja terkenal. Sultan Babullah dijuluki penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni hingga menjadikan Kesultanan Ternate sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia Timur, di samping Aceh dan Demak yang menguasai wilayah barat dan tengah Nusantara kala itu. Yang terakhir adalah Raja terakhir Kerajaan Ternate. Yang terakhir tahun 1914, Sultan Haji Muhammad Usman Shah 1896 sampai 1927 menggerakkan perlawanan rakyat di wilayah-wilayah kekuasaannya. Bermula di wilayah Banggai di bawah pimpinan Khairuddin Tomagalo namun gagal.
Peristiwa penting kerajaan. 1. Portugis diizinkan mendirikan benteng di Ternate dengan alasan untuk melindungi Ternate. 2. Di masa pemerintahan Sultan Hairun berhasil mengusir Spanyol dari tanah Maluku. 3. Di masa pemerintahan Sultan Babula berhasil merebut benteng Portugis di Ternate, bahkan mengusirnya dari tanah Maluku. Keruntuhan kerajaan. Kerajaan Ternate mulai mundur setelah wafatnya Sultan Babula pada tahun 1583 Masehi. Beberapa waktu kemudian, Spanyol menyerang tanah Maluku dan merebut benteng Gamu-Lamu pada tahun 1606 Masehi. Sejak saat itulah, VOC pun berkuasa atas hak monopoli perdagangan dan mendirikan benteng di Ternate. Peninggalan kerajaan. 1. Istana Sultan Ternate. Istana Sultan Ternate punya 2 lantai yang menghadap ke arah laut. Wilayah istana dikelilingi perbentengan yang letaknya satu kompleks dengan masuknya Ternate. 2. Masjid Ternate. Masjid Ternate didirikan oleh Sultan Hamzah. Keunikan masjid ini yaitu memiliki atap bersusun 7. Masjid tersebut memiliki luas 20,40 dan 39,30 meter dengan tinggi keseluruhan 21,74 meter. 3. Senjata perang. Raja-raja Ternate punya beberapa koleksi kebanggaan, seperti halnya senjata dan alat-alat perang. Peninggalan senjata tersebut seperti tongkat kebesaran, pedang, baju besi, tombak, senapan, topi militer, tameng, dan perisai.